Salam saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berhari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan. Pada saat ini kita akan bersukacita di dalam peribadahan pada saat ini. Mari kita akan naikkan satu pujian yang begitu bahagia karena kita adalah umat pilihan Tuhan, umat tebusan Tuhan. Berbahagialah orang. Berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Katakan kembali dari awal. Berbahagialah orang yang takut padamu. Amin. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Sekali lagi dari awal kita katakan berbahagia. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Amin. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu. Amin. Curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Mari kita akan memulainya dalam doa. Bapa kami di surga, biarkanlah kebahagiaan sebagai umat-Mu nyata atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, siapapun manusia yang hidup di dunia ini mengidam-idamkan kebahagiaan. Oleh sebab itu biarkanlah kebahagiaan yang daripada-Mu kami mengerti, kami pahami, dan kami boleh nikmati. Terpujilah nama-Mu. Biarkanlah ya Tuhan, Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga di penghujungnya. Boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan kita menjadi pengikut Tuhan dirindukan oleh banyak orang. Apakah orang memahami atau tidak? Tetapi kebahagiaan secara
Kristus Yesus mengajar sangat dirindukan oleh banyak orang. Oleh sebab itu, mari kita akan mencoba melihat, membaca, mempelajari, dan bahkan mohon berkat tuntunan ini daripada Tuhan, sehingga kebenaran firman-Nya menguatkan, meneguhkan kita sekalian. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian, belum pernah ada kasih di dunia. Haleluya Tuhan. Kebahagiaan hanya ada di dalam-Mu. Oleh sebab itu biarkanlah lebih lanjut, lebih dalam kami mengerti kebahagiaan yang daripada-Mu. Belum pernah ada, amin, kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi, takkan ada lagi, ya Tuhan, kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu Yesus. Kau buka bumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada, belum pernah ada, ya Tuhan, kasih di dunia sanggup menerima hidupku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi, ya Tuhan, takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu Yesus.
berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kasih-Mu tiada duanya, yang sanggup menerima kami, yang sanggup mengubahkan hidup kami. Oleh sebab itu biarkanlah ya Tuhan, Engkau menolong kami untuk boleh memahami kebenaran firman-Mu pada saat ini. Berbicaralah kepada setiap kami, karena kami rindu untuk Engkau bentuk, untuk Engkau perbaharui, sehingga seperti yang Engkau mau ya Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang rindu diberkati firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di awal tadi telah saya singgung bagaimana kebahagiaan itu diidolakan, diidam-idamkan oleh banyak orang. Dan puji Tuhan, kita yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita adalah orang yang berbahagia. Katakan kepada kanan kiri, moga belakang Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Anda orang yang berbahagia. Anda orang yang berbahagia. Anda orang yang berbahagia karena ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Kebahagiaan diidolakan, sehingga segala sesuatu yang dilakukan, yang dikerjakan oleh semua orang, arahannya apa? Arahannya adalah kebahagiaan. Anak yang sekolah diberikan arahan oleh orang tuanya, belajar keras, rajinlah belajar, maka kamu akan meraih cita-citamu dan kamu akan bahagia. Ada juga yang mengatakan, bekerjalah dengan tekun, bekerjalah dengan giat, maka apa yang engkau kumpulkan, apa yang engkau hasilkan akan membawa kebahagiaan pada dirimu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi banyak sekali alasan orang melakukan berbagai macam hal yang ujung-ujungnya untuk kebahagiaan. Oleh sebab itu, saat ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus, apakah konsep kebahagiaan yang kita hendak capai, kita hendak raih, itu masih sama seperti konsep yang disajikan, dihidangkan oleh dunia tentang kebahagiaan? Karena di dunia memberikan konsep bahwa kebahagiaan adalah manakala engkau mencapai atau tercapai segala yang kau inginkan, kamu bahagia. Dalam ilmu, dalam hal kekayaan, dalam hal kekuasaan, dalam hal ketenaran, itulah konsep-konsep dunia tentang kebahagiaan di antaranya. Mari kita akan mencoba melihat Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-5. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Mari kita akan nikmati kebenaran firman Tuhan ini secara bersama-sama. Judul perikopnya 1, 2, 3. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya.
Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari awal tadi saya sampaikan, banyak hal yang dilakukan oleh banyak orang untuk kebahagiaan. Kebahagiaan sangat dinantikan, sangat diharapkan. Nats yang kita baca pada saat ini adalah ucapan tentang pengajaran Yesus kepada pengikut-pengikutnya. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di dalam ucapan bahagianya ini, ada latar belakangnya. Apa yang melatar belakangi? Kalau Bapak Ibu Saudara mencoba untuk mencermati kata ketika pada ayat yang pertama, pasal yang kelima, ketika apa? Yesus melihat orang banyak itu. Jadi manakala Yesus melihat orang banyak, Yesus memperhatikan dulu muridnya hanya 12. Kemudian berangsur-angsur berkembang, jumlahnya bertambah banyak. Pengikutnya bertambah banyak. Pengikutnya bertambah banyak. Kemudian Yesus memberikan pengajaran kepada mereka. Karena mengapa Yesus memberikan pengajaran tentang kata bahagia yang diidam-idamkan, yang diidolakan oleh banyak orang yang ada di dunia ini, adalah rupa-rupanya pada pasal yang keempat ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-25, di sana disebutkan bahwa ketenaran Tuhan Yesus Kristus untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Bahkan di sana disebutkan juga orang-orang yang sengsara dibawa datang kepada Yesus. Dan Yesus melihat bahwa rupa-rupanya ketenarannya tentang kuasa yang ditunjukkan kepada orang banyak, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, kerasukan setan, sakit ayam, dan yang sakit lumpuh, membuat banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Membuat banyak orang berbondong-bondong kepada Yesus. Dan inilah sikap Tuhan Yesus Kristus disampaikan kepada banyak orang yang berbondong-bondong itu. Karena mereka memiliki satu konsep. Orang mengikut Yesus, ada satu pelepasan
sakit penyakit, kelepasan dari kesengsaraan, kelepasan dari hinaan yang ada di dunia ini. Mereka sangat bahagia, mereka sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Manakala mereka menerima sesuatu dari Tuhan Yesus, mereka sangat senang. Bagaimana tidak senang? Siapa yang tidak senang? Kalau seseorang mendapatkan satu kelepasan dari pengaruh kuasa si jahat, kalau seseorang dilepaskan dari kuasa sakit penyakit, kalau seseorang dilepaskan dari beban kesengsaraan hidupnya, siapa yang tidak senang? Semuanya senang. Semuanya ingin menikmati hal itu. Kalau seseorang dalam keadaan seperti itu, dan itu membuat mereka bahagia. Tuhan Yesus ingin meluruskan konsep bahagia mereka, sehingga biarkanlah konsep bahagia mereka tentang apa yang diterima dan membuat bahagia, apa yang diterima membuat dia bahagia, yang kelihatan secara fisik. Tuhan Yesus ingin luruskan kepada setiap mereka. Boleh kamu bahagia atas semuanya itu. Tetapi pada ayat 1 sampai dengan yang ke-12, Tuhan Yesus ingin bahwa inilah sikap hidup, gaya hidup keluarga kerajaan Allah tentang kata bahagia. Tuhan Yesus ingin meluruskan, sehingga lebih bisa dinikmati, dirasakan dalam jangka waktu yang lama. Everlasting. Tidak ada batasnya. Pada bagian ini kita melihat bahwa Yesus melihat orang banyak. Kemudian dia mulai pengajarannya. Menjadi pertanyaan pertama bagi kita, mengikut Tuhan Yesus. Yang terjadi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, apa yang menjadi alasannya? Apakah kita hanya menghendaki sesuatu yang kelihatan secara kasat mata untuk diubah oleh Tuhan? Seperti banyak orang pada saat itu yang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Kalau kita masih sebatas pada satu hal yang kelihatan saja, yang membuat kita bahagia, maka dengarkanlah kebenaran firman ini. Yesus mengatakan, berbahagialah, 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 sampai dengan ayat yang ke-11. 11 ayat ini dengan jelas mengatakan, berbahagialah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata berbahagialah pada bagian ini, apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami dengan hal ini? Kata berbahagialah ini diterjemahkan dalam bahasa aslinya makarios. Apa makarios itu? Makarios itu adalah pengungkapan kata perasaan bahagia yang bukan berasal dari dunia ini. Jadi, kebahagiaan yang disampaikan oleh Tuhan pada pengajarannya ini melebihi dari apa yang didapatkan oleh pengikut-pengikut Yesus pada saat itu, di mana mereka
mendapatkan kesembuhan, di mana mereka mendapatkan satu kelepasan, di mana mereka mendapatkan satu peningkatan harga diri karena lepas dari kesengsaraan mereka. Lebih jauh daripada itu ada sesuatu yang kelihatan, itu ada sesuatu yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Lebih khusus lagi, Tuhan Yesus ingin sampaikan bahwa kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang bersifat ilahi. Kebahagiaan yang bersifat ilahi, bukan kebahagiaan manusia, bukan. Kebahagiaan bersifat ilahi, kebahagiaan yang sampai di kedalaman hati yang paling dalam. Orang merasakannya. Karahayun, keberkahan. Itulah sesuatu yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus. Manakala menyinggung tentang kata bahagia yang dirindukan oleh banyak orang. Jangan hanya sekedar bahagia yang seperti dunia ini sajikan, tetapi Tuhan ingin bahwa kebahagiaan itu adalah kebahagiaan ilahi yang seharusnya pengikut-pengikut Tuhan rasakan dan nikmati. Amin. Apakah kebahagiaan yang Bapak Ibu Saudara dan saya rasakan saat ini adalah murni kebahagiaan yang bersifat ilahi, ataukah kebahagiaan yang hanya bersifat duniawi? Mari kita akan mencoba untuk memperhatikan kata berbahagia. Sekali lagi, kata berbahagia diterjemahkan dari kata makarios dalam bahasa aslinya, yang artinya adalah bahagia itu yang kita rasakan itu harus bersifat ilahi. Kebahagiaan ini, kalau nats-nats ini tadi disebutkan berbahagialah, 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 sesungguhnya ini bukan merupakan satu syarat seseorang untuk menikmati satu kebahagiaan, tetapi ini adalah sebuah hal yang diterima, yang didapatkan oleh setiap pengikut Tuhan. Disadari atau tidak disadari, seseorang harus menggali kebahagiaan yang ilahi ini. Pengikut-pengikut Tuhan harus menggali kebahagiaan ilahi ini. Karena inilah yang seharusnya diterima, seharusnya dinikmati oleh pengikut-pengikut Tuhan. Pada bagian ini disebutkan ada beberapa hal, bukan merupakan syarat, tetapi inilah yang harus menjadi satu gaya hidup orang yang ada di dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Dan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata miskin di hadapan Allah bukan berarti seseorang merasa miskin di hadapan Tuhan. Karena semuanya ini yang menilai bukan manusia, tetapi penilaian Tuhanlah yang menentukan. Orang yang miskin di hadapan Allah kemudian meminta-minta terus kepada Tuhan, memohon-mohon terus, berkahilah, datangkanlah rezeki, datangkanlah ini dan itu, datangkanlah ini dan itu. Apakah demikian? Bukan. Miskin dalam arti kata aslinya adalah orang yang tertindas, orang yang menerima ketidakadilan, dan keadilan itu hanya didapat dari Tuhan. Sehingga seseorang itu hanya berseru kepada Tuhan, seseorang itu hanya mengandalkan Tuhan. Apapun hal-hal yang dia terima, apapun hal yang dihadapi, seseorang itu hanya mengandalkan Tuhan. Ini bagaimana keadaan kita? Apakah kita seperti yang digambarkan oleh Tuhan Yesus, miskin
di hadapan Allah? Apa kita termasuk orang yang mengandalkan Tuhan dalam menghadapi berbagai macam hal pada kehidupan kita? Kemudian di sana disebutkan juga duka cita. Duka cita adalah keadaan buruk yang disandang oleh seseorang. Apakah seseorang itu mengandalkan Tuhan? Apakah seseorang itu mengedepankan Tuhan untuk hal-hal tersebut? Lemah lembut. Bagaimana kelemah lembutan terus ditunjukkan oleh orang yang ditindas, oleh orang yang dipandang sebelah mata oleh dunia ini? Apakah seseorang itu tetap berharap, tetap berserah kepada Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah orang yang mengedepankan, mengandalkan Tuhan di dalam menghadapi situasi kondisi seperti apapun juga, maka firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus mengatakan bahwa ini ada satu kebahagiaan yang tersendiri yang dinikmati oleh orang percaya. Andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Tetap berserah dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak mencari satu keadilan dari dunia ini, tetapi mencari keadilan yang dari Tuhan. Kemudian pada nats yang berikutnya, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9 berkata, orang yang murah hatinya, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai. Ini adalah sebuah gaya hidup yang harus ada. Jadi kalau orang murah hati, bukan karena ditekan, orang harus bermurah hati, tetapi itu adalah sebuah gaya hidup. Manakala orang suci hatinya, bukan karena tekanan. Kalau orang membawa damai, itu juga bukan karena tekanan pula, tetapi itu adalah sebuah gaya hidup yang harus ada dalam kehidupan orang yang percaya sebagai pengikut-pengikutnya Tuhan. Meski dalam keadaan situasi kondisi seperti apapun, tetap murah hati, bukan tertekan. Tetap suci hati, bukan tertekan. Tetap menjadi orang-orang yang menjadi pembawa damai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang memiliki gaya hidup seperti ini adalah orang-orang yang karahayun, orang-orang yang keberkahan, orang-orang yang berbahagia, makarios. Ini harus disadari, dipahami oleh pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus. Ayat 10 sampai dengan yang ke-11 di sana disebutkan lagi. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, ini adalah gaya hidup keluarga kerajaan Allah. Bahwa kebahagiaan itu bukan sekedar sesuatu yang bersifat jasmani, mengenakkan daging kita, tetapi rupa-rupanya apa yang sesungguhnya daging kita ini tidak suka. Karena bagaimana mau suka? Orang ditindas, orang ditekan,
orang dianiaya masih menunjukkan murah hati, masih menunjukkan keramahan, masih menunjukkan kesucian hatinya, masih menunjukkan sikap sebagai pembawa damai, dan terus berharap berserah kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi perhatikanlah baik-baik. Inilah konsep kerajaan Allah tentang kebahagiaan. Ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Bahagia dalam arti kata dari bahasa aslinya makarios, itu yang harus ada. Ditekan, dianiaya, tidak mendapatkan satu perlakuan keadilan, tetapi masih bisa menunjukkan kemurahan hati, tetapi masih bisa menunjukkan kesucian hati, tetapi masih bisa menunjukkan sikap sebagai seorang pembawa damai. Ini yang dimau oleh Tuhan. Sebagai pengikut-pengikut Tuhan, manakala memahami konsep bahagia, apakah kita sanggup? Pasti sanggup. Karena belum pernah ada kasih di dunia yang mau menerima kita apa adanya. Dan tidak ada kasih di dunia yang sanggup mengubahkan paradigma cara berpikir kita tentang kebahagiaan dunia menjadi kebahagiaan yang bersifat surgawi, yang bersifat ilahi, selain daripada kasih Allah Bapa lewat Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, nikmatilah gaya hidup keluarga kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Haleluya. Kita naikkan refnya. Kau kukagumi. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memampukan kami untuk memiliki satu pemandangan, pemahaman tentang kata kebahagiaan. Oh, haleluya Tuhan. Bapa kami di surga, Engkau menolong setiap kami, pribadi lepas pribadi, sehingga boleh memiliki satu konsep bahagia, tidak seperti dunia ini sajikan, tetapi bahagia yang seperti Tuhan mau. Tolonglah ya Tuhan Yesus Kristus. Karena kami sungguh sangat yakin kasih-Mu
yang telah menerima kami, kasih-Mu yang sanggup mengubahkan kami. Maka biarkanlah kami boleh menikmati satu kehidupan yang bahagia menurut cara pandang Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus Kristus adalah pokok anggur dan kami ranting-rantingnya. Oleh sebab itu Tuhan, sekali lagi kami mohon kekuatan yang daripada-Mu untuk kami boleh menikmati satu kebahagiaan ilahi, kebahagiaan yang daripada-Mu. Manakala kami menunjukkan satu gaya hidup warga kerajaan surga, di mana kami masih hidup di dalam dunia ini. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami berdoa untuk pemerintah negara kami yang terus berupaya mengendalikan situasi keadaan, di mana darurat COVID-19 masih terus berlangsung di negeri kami ini. Tolonglah ya Tuhan, Engkau memberkati pemerintahan ini, orang-orang yang berkepentingan, orang-orang yang memberikan satu perhatian terhadap terselesaikannya penanganan virus COVID-19 ini. Kami sungguh memasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau menolong. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta, keharmonisan hubungan di antara umat yang satu dengan umat yang lain, hubungan yang boleh harmonis di antara satu dengan yang lainnya di dalam bermasyarakat dan berbangsa. Tuhan, Engkau memberkati. Kami juga berdoa kepada-Mu untuk setiap kami yang boleh menikmati siaran ibadah ini. Tuhan, Engkau menolong. Kesehatan, keharmonisan hubungan keluarga, dan juga perekonomian yang mereka upayakan dan usahakan. Biarkanlah semuanya itu atas berkah-Mu saja ya Tuhan, atas pimpinan-Mu saja ya Tuhan, karena kami tidak memiliki kekuatan lain selain daripada-Mu. Oleh sebab itu, biarkanlah berkat ibadah pada saat ini boleh kami terima, kami boleh nikmati, dan biarkanlah ya Tuhan, kasih sayang dan penyertaan selalu kami rasakan memimpin hidup kami. Kami menyambut segala berkah campur tangan-Mu itu melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah berkat anugerah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, nyata memimpin menangis segenap kehidupan kita dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya. Bertemu di awan-awan, terimalah berkahnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami sekeluarga mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.